kelihatan binatang melata nih. Iya, ya Telat. udah kelihatan nih telat. Iya kan? Matahari dari sebelah barat nih. Ya telat. Paling lewat kuping cuma tiupan sangkakala aja. Nah, itu nanti untuk mati dan untuk berbangkit kan. Iya. Nah, itu semua terjadi. Jadi laut mendidih, semua yang sudah digambarkan sebagai apokaliptik lah ya. Itu apokalipsnya itu tuh bener-bener digambarkan harfiah gak Tat? Kayak tanah belah jegar gitu. Itu bener-bener digambarkan gak sih? Coba lu bayangin. Lu tau gak sih orang-orang astronom pernah memprediksi bahwasanya segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti akan mengalami kehancuran. Ya. Satu atau dengan lain hal. Contoh supernova. Iya. Namanya matahari itu kan bintang. Terjadi reaksi fisi kan. Iya. Namanya reaksi fisi kan pasti akan berakhir. Dan kita udah tahu apa yang terjadi ketika reaksi fisi berakhir. Maka dia akan jadi gravitasinya sangat kuat sekali, mengerut makan dirinya sendiri. Itu kan ya. Dan ketika begitu terus kemudian dia mengerut makan diri sendiri, maka matahari tidak lagi jadi penarik tata surya. Yang narik siapa? Yang narik adalah yang lain. Iya. Kalau bumi ini travel sekitar berapa ratus ribu kilometer per jam ya. Coba bayangin kalau dia misalnya nggak terkontrol terus kemudian lepas. Itu bisa jadi kayak apa ya? Kayak lu naik mobil tiba-tiba belok ke arah sebelah. Iya, tetes gitu. Nah. Yang di dalam kan Nguntal lempar semua tuh. Habis semua. Artinya adalah apa? Nguntal bahasa Palembang. Hancur semua tuh. Iya. Terlempar semua. Nah, artinya adalah apa? Artinya ketika dikatakan bahwa bumi itu mendidih, sangat mungkin karena ketika sudah nggak ada lagi atmosfer, lalu kemudian matahari atau bintang yang lain terus kemudian ngebakar bumi, itu jadi mendidih. Lalu kemudian dikatakan bahwa bumi terbelah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, mengeluarkan isinya dan segala macam. Itu benar-benar kejadian seperti itu. Jadi itu bukan metafor, itu adalah sesuatu yang bersifat literal. Dan pada hari itu baru mereka ngelihat terbelalak, menganga lalu bilang ini benar. Itu terjadi tuh. Tapi sebenarnya gini. Ada satu lagi mimpi selain mimpi kiamat yang menakutkan aku. Mimpi masuk neraka Tat? Bukan. Lu pernah mimpi masuk neraka? Apa? Kan lu belum tahu neraka kayak gimana. Ingat gak mimpi saya yang masuk surga? Oh iya benar. Luar biasa lu. Gue pernah mimpi masuk surga, gue pernah cerita ke Ustaz Felix. Iya benar luar biasa lu. Walaupun malaikatnya dokter Tirta ya. Lu belum tahu cerita itu ya? Ada gue ceritain. Jadi dia ketemu malaikat penjaga surganya Dokter Tirta. Iya, jadi malaikatnya ngitung pahala. Terus pokoknya pas udah dihitung, gue lebih dikit gue masuk surga. Kamu masuk surga? Oh iya. Tapi malaikatnya ngomong bentuknya Dokter Tirta, gue nggak tahu. Nggak ada cowok-cowoknya ya? Ada. Wah Ada. Surga ini cowok. Gitu dia gitu-gituan. Terus ya makanya gue terus nanya, dokter ternyata malaikat. Iya selama ini saya menyamar. Pas gue bangun, pada bagus mimpi masuk surga. Kenapa absurd sih ininya? Iya. Prosesnya. Nah mimpi kedua yang buat aku ngeri adalah mimpi mati. Akunya yang mati. Oke. Bukan hari kiamat. Nah itu bikin aku juga stres sih. Isi. Di titik itu aku memaafkan kakakku untuk pertama kalinya tuh. Oh, iya. Dan sering aku juga mimpi mau mati. Nah di titik itu aku kebayang sih. Aku kebayang banget kalau misalnya ya kita sudah dalam satu keadaan di mana kita tuh mau mati. Itu rasanya ya, kepanikannya aku pikir sama seperti kiamat. Karena apa bedanya? Iya. Orang sama-sama kita mati. Sama-sama mati, sama-sama udah gak bisa tobat. Betul. Artinya itu efeknya sama kan. Ketika hari kiamat itu terjadi dan efeknya seperti itu, setakut itulah ketika kita setiap orang menghadapi kematian.